Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, aktivitas dakwah adalah aktivitas yang mulia, aktivitas yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Bahkan seruan dakwah dinilai sebagai ahsanu qaulan, sebaik-baiknya perkataan, dan para pengembannya pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khairul umat yang terbaik. Oleh karena itu, siapa saja yang menempuh jalan dakwah, maka sejatinya dia telah mengikuti jejak para nabi dan rasul. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ruh dakwah adalah perubahan, yakni perubahan dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik, dari kesesatan menuju kepada hidayah, dari kekufuran menuju kepada Islam, atau dari kondisi yang baik menjadi lebih baik lagi. Karena ruh dakwah adalah semangat dan perubahan, maka selain ada pihak yang menerima dakwah, pasti ada pihak yang menolak dakwah. Dan di antara pihak yang menolak dakwah, hampir pasti ada pihak yang berusaha menentang, menghalang-halangi, dan menghentikan dakwah dan para pengembannya. Dan itu adalah sunatullah. Nabi dan Rasul pun tidak terlepas dari kondisi yang demikian. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus berhadapan dengan Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan Fir'aun. Tak terkecuali baginda Rasulullah SAW harus berhadapan dengan kafir Quraisy yang berusaha menghentikan dakwah Rasulullah dengan berbagai macam cara. Lantas pertanyaannya, tatkala kita menghadapi ancaman hambatan dalam dakwah, apakah kita harus mundur dalam perjuangan? Tentu jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena dakwah itu ibarat darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Darah harus tetap mengalir, tidak boleh berhenti, walaupun sesaat. Karena mengalirnya darah itu mencirikan kehidupan, dan sebaliknya berhentinya darah itu menandakan kematian. Begitu juga dengan dakwah. Dakwah tidak boleh berhenti, walaupun sebentar. Karena dengan dakwah manusia bisa mengenal Rabb-Nya. Dengan dakwah manusia bisa mengetahui dan menjalankan syariat-Nya. Dengan dakwah manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Bahkan dengan dakwah masyarakat jahiliyah bisa dirubah menjadi masyarakat Islam, yakni masyarakat yang menjalankan syariat Islam secara kafah, yang dengannya kemaslahatan bisa diraih baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dakwah tidak boleh berhenti bagaimanapun kondisinya, karena dakwah adalah perintah Allah, bukan titah manusia, terlebih titah penguasa. Oleh karena itu, agar kita bisa tetap istiqomah di dalam jalan dakwah, setidaknya kita harus memiliki 3 hal. Yaitu yang pertama, berbuat sesuatu semuanya harus karena Allah Ta'ala. Yang kedua, senantiasa mengingat hari akhir dan hari penghisapan. Dan yang ketiga, berkumpul dalam komunitas atau lingkungan yang senantiasa menasihati dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Insya Allah, dan dengan ketiga hal ini kita bisa istiqomah di dalam jalan dakwah dan siap menghadapi berbagai macam hambatan dan tantangan di dalam perjuangan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kita berharap semoga kita termasuk orang-orang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya dan istiqomah dalam menyampaikan syariatnya hingga kita menemui dua kondisi, yaitu kita bisa menyaksikan kemenangan Islam atau kita diwafatkan dalam jalan perjuangan hingga yang berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.